Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan kita kitab Wabadi Awaliyah ya, dikarang oleh Dr. Syekh Abdul Hamid Hakim. Kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-9, Al-Qa'idatut Tasi'atu. Apa kaidah yang ke-9 itu? Al-aslu al-adam. Asal itu adalah tidak ada. Nah, di sini pembahasannya ya, contoh-contoh dalam pembahasan ini al-amsilah, misal-misal minha al-qawlu qawlu 'amil qiradi. Ucapan yang dibenarkan adalah ucapan yang menerima qirab. Ya. Di situ dalam Al-Qur'an disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ajran adha'afan katsira. Di situ siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifu lahu adha'afan katsira, maka Allah lipat gandakan dengan pahala yang berlipat ganda, adha'afan katsira. Terus innallaha yabsutu, apa di situ? Innallaha apa? Coba dibuka dulu. Halaman 245. Dibacakan Hamdani. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Terus wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu betul ayatnya tadi 245? Ya. Jadi saya ulang, siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan lipat gandakan. Ya, Allah lipat gandakan apa? Adha'afan katsira. Ya. Pahala yang besar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala apa? Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqbid, menahan, wa yabsut, dan Allah ya, memberikan keluasan ya, rizki. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Ya, diulang sama-sama. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi pinjaman yang baik. Makanya kalau dalam pinjaman itu ya ada malik yang memiliki, yang memberikan pinjaman, ya. Ada yang menerima pinjaman modal usaha, ya. Tujuannya apa? Memberikan pinjaman kepada saudara kita, sahabat kita. Tujuannya adalah untuk musa'adah, membantu. Di situ ada perjanjian nanti kalau dalam pinjaman, misalnya ada usaha, ya, ada usaha. Nah, di situ ada perjanjian yang kemudian bagi hasil. Nah, tapi usahanya harus jelas. Usahanya harus jelas. Kalau rugi ya sama-sama rugi. Itu dalam perbankan syariah itu seperti itu. Untung sama-sama untung. Tidak boleh saling menyakiti. Ya, itulah dalam syariat sudah diatur. Itu ada namanya qardah, al-qard. Kan di situ disebutkan qardhan hasanah. Man dzalladzi yuqridullaha
qardan hasanah. Siapa yang memberikan pinjaman pada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Ya, ini dasarnya al-qard itu pinjaman itu. Fayudha'ifu lahu fayudha'ifu fayudha'ifa lahu fayudha'ifa lahu fayudha'ifu atau fayudha'ifa 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 lahu fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan memberikan adha'afan katsira, lipat gandakan. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Baik. Al-qawlu qawlu 'amil qirab. Ucapan itu adalah ucapan orang yang menerima qirab, pinjaman yang dibenarkan. Apa katanya fi qawli lam arbah, saya tidak punya untung. Nah, kan tadi ada perjanjiannya. Saya tidak punya untung dalam usaha yang saya jalankan ini, saya dimodalkan oleh Bapak itu tidak ada keuntungan. Lam arbah, saya rugi, tidak ada untung. Atau hanya kembali modal aja, cuma untungnya ada. Li'anal asla adamur ribhi, karena sebenarnya asalnya itu adalah adamur ribhi, tidak ada untung. Siapa yang dibenarkan? Siapa yang dibenarkan? Misalnya kalau pergi ke qadhi gitu, siapa yang dibenarkan? Adalah orang yang menerima pinjaman. Ya sudah, kalau tidak ada untung ya sudah. Jadi hakim itu akan membenarkan siapa? Orang yang diberi pinjaman. Itulah maksudnya, ya. Maka qardhan hasanah, berikan pinjaman dengan cara yang baik. Maka Allah akan berikan nanti apa? Pahala juga dari pinjaman itu, karena kita sudah niat ibadah sosial di situ. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ini lama kita tak murojaah ya, kalau banyak kesibukan. Jadi anak-anak semua harus banyak murojaah. Contoh yang berikutnya, minha qawluhu lam arbah illa kadza li'anna al-asla adamu zaidi. Saya tidak punya untung kecuali ini. Ini saja untung saya. Dalam usaha yang dikembangkan itu, ini aja apa? Untung saya. Nah, nyalakan lampu mau hujan. Saya tidak ada untung illa kadza, kecuali ini saja. Bagaimana? Li'anna asla adamu zaid. Asalnya adalah tidak ada tambahan. Berarti yang dibenarkan siapa? Yang menerima pinjaman atau yang dimodali. Paham? Yang berikutnya minha qawluhu lam tanhani an syira'i kadza li'anna al-asla adamun nahy. Engkau tidak mencegah saya untuk membeli yang ini. Engkau tidak mencegah saya membeli kecuali yang lam tanhani an syira'i kadza. Engkau tidak melarangku membeli yang seperti ini. Li'anna al-asla adamun nahi, karena sebenarnya asalnya itu tidak ada larangan. Jadi ada contoh yang di sini dalam misalnya orang yang menerima pinjaman tadi, engkau tidak pernah melarangku membeli yang seperti ini. Bagaimana? Li'anna al-asla adamun nahi, karena sebenarnya asal itu tidak ada larangan. Berarti tidak menjadi masalah, karena sudah tidak ada catatan penting khusus bahwa engkau tidak boleh beli yang ini, ya. Tidak pernah diinformasikan oleh siapa? Yang pemilik modal, jangan beli yang ini. Nah, nanti dibenarkan siapa? Menerima pinjaman. Kenapa? Karena asalnya adalah adamun nahi, tidak ada larangan. Baik.
Yang keempat ya, contoh keempat. Akala ta'ama ghairihi. Nah, seseorang ini memakan makanan orang lain. Wa qala kunta abahtahuli. Wa qala engkau sudah memberikan saya makanan ini. Wa qala kunta abahtahuli wa ankarul maliku. Tapi yang pemiliknya mengingkari. Shadaqal malik. Shadaqal maliku. Shadaqal maliku yang dibenarkan adalah pemilik makanan. Di annal asla adamul ibahah, karena sebelumnya asal itu adalah tidak ada adamul ibahah, tidak ada kebolehan. Ya berarti sama ya yang di atas tadi. Ya. Ada seseorang ya memakan makanan orang lain. Misalnya siapa di sini punya makanan? Belum, misalnya punya makanan. Yang makan siapanya? Siapa yang makan? Misalnya Suhail. Suhail bilang apa? Kunta abahtahuli, engkau sudah memberikan saya. Tetapi siapa yang mengingkari di sini? Wa ankarul maliku. Malik itu pemilik makanan itu bekohbe. Saya tidak pernah ngasih, dia bilang ulung kan? Itu maksudnya wa ankarul maliku. Saya tidak pernah ngasih kamu makanan, kenapa kamu makan? Siapa yang dibenarkan di sini? Shadaqal maliku, yang dibenarkan adalah pemilik makanan. Siapa tadi pemilik makanan? Ulung. Makanya harus jaga-jaga makanan. Kalau nggak dikasih jangan gitu. Tadi kunta abahtahuli, tetapi siapa? Walaupun misalnya ini hampir benar ya, walaupun benar tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi. Wa ankarul malik, tapi ulum misalnya mengingkari. Misalnya awalnya benar ya, tapi dia mengingkari. Tapi nggak boleh juga mengingkari. Wa ankarul malik, pada saat itu pemilik makanan mengingkari, saya tidak pernah ngasih, tapi dia sudah makan makanan saya. Kalau sudah iya tidak udah kasih enggak gitu ya, jangan diingkari. Kalau udah ngasih jangan disebut-sebut atau mencabut kembali ucapannya. Siapa yang dibenarkan tadi? Shadaqal maliku. Li'anna al-asla adamul ibahah, karena dasarnya itu adalah tidak boleh. Adamul ibahah. Paham? Walaupun misalnya ulun tadi sudah benar. Kamu sudah kasih saya, dia bilang nggak pernah, dia mengingkari. Permasalahan ini misalnya sampai ke kodi gitu, nggak pernah, nggak ada saksi Pak Hakim. Saya nggak pernah ngasih dia makanan. Misalnya makanan itu mahal gitu, harganya 1 juta. Maka memang benar sudah ngasih, tapi tidak ada saksi. Dibawalah kodi wa ankarul maliku. Siapa? Shadaqal maliku, pemiliknya yang dibenarkan. Tapi itu secara fakta ya, secara nyata. Nggak boleh kalau udah ngasih. Nggak boleh mengingkari. Yang berikutnya ya, ini maksudnya al-aslu al-adam. Asal itu adalah tidak ada. Law sabata alaihi dainun bi iqrarin aw bai'atin fadda'a al-ada'a aw al-ibra'a fal qawlu qawlu gharibihi li'anna al-asla 'adamu zalika. Misalnya ada orang yang ditetapkan alaihi dain. Ya, law sabata alaihi dainun. Orang itu sudah ditetapkan. Ada dia memiliki hutang. Sabata alaihi dainun. Nah, misalnya sudah ditetapkan hutangnya Roni. Sabata alaihi dainun. Diiqrarin dengan apa? Dengan iqrar ya. Pembebasan. Au bai'atin, jual beli atau jual beli. Padahal ada, maka menuntut siapa ini? Yang nuntut tadi. Ada yang menuntut uang tersebut, misalnya Haikal. Fata'al ada'a aw al-ibra'ah. Dia menuntut untuk dibebaskan atau dibayar. Fata'al ada'a menuntut Hamdani tadi untuk dibayar. Fata'al ada'a aw al-ibra'ah menuntut siapa? Roni untuk dibebaskan, dibayar aw al-ibra'ah atau dibebaskan. Itu dituntut dia.
Fal qaulu qaulu ghanimihi, yang diucap benarkan siapa? Ucapan orang yang diberikan hutang. Li'anal asla ada muzal, karena sungguhnya asal itu tidak ada yang demikian. Sudah ditentukan bahwa dia punya utang, ya, dengan ikrar au bai'ah, maka padahal ada awil ibrah, maka dia dituntut untuk membayar atau membebaskan. Maka siapa yang dibenarkan? Qaulu gharimihi, ucapan gharim yang diberi hutang tadi. Ya, alasul ada muzalik. Bagaimana caranya? Ya, tergantung siapa roni tadi, ya. Walaupun ditetapkan. Terakhir, syakka fi tarkil ma'muri bihi fi sholati. Dia ragu, seorang ragu pada meninggalkan yang diperintah dengannya fi sholat, kat tahiyatul ula. Pada tahiyat pertama, yasjudus sahwa, maka dia harus bersujud sahwi. Ragu pada meninggalkan yang diperintah dengannya. Seperti apa yang ditinggalkan? Kasolati, fi sholati kat tahiyatul ula, seperti tahiyat pertama. Dia ragu nih pada meninggalkan yang diperintah pada sholat. Apakah dia sujud tahiyat pertama atau tidak? Bagaimana? Apa yang dilakukan? Sujud sahwi, sujud lupa. Itu maksudnya syakka fi tarkil ma'muri bihi fi sholati kat tahiyatul ula. Dia ragu pada meninggalkan yang diperintah padanya dalam sholat, seperti tahiyat ula. Sudah apa enggak tahiyat pertama? Maka apa? Yasjudus sahwa, maka dia harus sujud sahwi. Aw irtikabi fi'il manihi ka ziyadati sajdati, atau dia mengerjakan pekerjaan yang dilarang seperti menambah sujud. Dia melakukan irtikab itu, mengerjakan pekerjaan yang dilarang seperti menambah sujud. Sujud 2 kali, dia sujud 3 kali misalnya. Dia mengerjakan pekerjaan yang dilarang seperti menambah sujud. Bagaimana? Fala yasjud, maka janganlah ya sujud. Li'anal asla ada fi'liha, karena sebenarnya asalnya tidak ada perbuatan itu. Tidak ada boleh tambah sujud. Tidak ada tambahan sujud. Begitu ya. Seperti tadi, sudah dia tahiyat pertama atau enggak? Ya. Dia ragu di situ. Bagaimana? Maka hal itu dia harus sujud atau mengerjakan pekerjaan yang dilarang seperti menambah sujud. Maka tidak boleh yang di sini. Dia nambah sujud. Maka tidak sujud sahwi. Karena apa? Ya nalaslah ada muti'lihakan, dasarnya adalah tidak ada perintah. Paham toh? Nah, itu saja. Mudah-mudahan nanti memang kalau ada usul fikih itu luas ya. Ada nanti al-asbah wan nazair, apalagi ya, al-wajiz. Nah, itu al-wajiz. Itu kitab-kitab usul fikih ya, dan banyak sekali. Yang penting kalian terus ini belajar mabadi awalnya, ini dasar. Ya, fikihnya harus tetap kuat, Qur'annya ya. Baca kitab itu nahunya ya, alatnya sorof, Qur'an. Yang utama adalah kalian menghafal Qur'an. Silatnya juga, jadi kalian menjadi santri yang ada dasar, mampu di semua pelajaran atau kitab kuning. Itu saja ya, anak-anakku semua. Ini sudah mendekati maghrib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu wa yakum sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.